Komisi KKS KAM. Jumpa kembali bersama kami dalam program Katekese Awam Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia, serta dapat menjalani hidup dengan baik. Kiranya semangat tahun jubileum bergema kuat di dalam hati kita untuk dapat menjalani perjalanan hidup sehingga api harapan di hati kita tetap menyala. Ingatlah, pengharapan tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Oh ya, pada katekese pekan kedua Mei 2025 lalu, kita telah membahas cara pandang yang benar terhadap anak menurut kitab suci. Masih ingat kan? Setiap anak diciptakan oleh Allah sebagai pribadi yang utuh. Orang tua harus menyadari bahwa hidup anak-anaknya bukanlah miliknya. Sehingga orang tua tidak dapat memperlakukan anak-anak menurut kehendak dan ambisinya sendiri tanpa mempertimbangkan kodrat anak itu sendiri. Nah, kali ini kita masih akan membahas seputar pendidikan anak dengan menitik beratkan pada bagaimana orang tua memposisikan diri di hadapan anak-anak yang secara natural memiliki kehendak bebas. Kami memberikan judulnya Memerdekakan Anak dalam Terang Kitab Suci. Saya Megaria Tampu Bolon dan rekan saya Marulam Nenggolan akan membersamai Anda dalam program Katekese Awam Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan pekan keempat Mei 2025. Sahabat Komisi KKSK, pengasuhan anak di zaman sekarang tidak mudah. Orang tua dihadapkan pada banyak tantangan yang kadang menjadi ancaman. Akibatnya, seringkali sulit ditemukan keseimbangan antara membebaskan dan membatasi anak. Memberi terlalu banyak kebebasan, apalagi tanpa bimbingan, bisa membuat anak kebablasan. Sementara kekangan berlebihan membuat anak seperti terpenjara. Ketidakseimbangan ini tentu merugikan tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Anak yang dipercaya orang tua dalam segala hal rentan terpapar virus-virus keburukan. Hal ini diperparah oleh sikap apatis dan kurangnya kepedulian di tengah masyarakat. Seringkali masyarakat menjadi racun bagi kehidupan orang muda masa kini. Kenakalan remaja dan pergaulan bebas tumbuh di tengah publik, bahkan di dunia maya. Sebaliknya, membatasi ruang gerak anak hingga terkekang demi terhindar dari terpapar keburukan di luar sana juga berdampak buruk. Anak menjadi kerdil, kurang pergaulan, tertinggal dari teman sebayanya, dan menjadi pribadi yang tertutup. Lebih parah lagi, anak tidak akan pernah mandiri membuat keputusan yang bertanggung jawab dan berani mengambil risiko dalam hidupnya serta menanggung akibatnya. Kita butuh cara pengasuhan berlandaskan nilai-nilai untuk membentuk anak menjadi pribadi bertanggung jawab. Ibarat bermain layang-layang, orang tua perlu tahu kapan menarik benang, artinya mengontrol anak, dan kapan mengulur benang, artinya membebaskan, sesuai waktu dan keadaan yang tepat. Inilah poin utamanya. Memerdekakan anak bukan membiarkan anak bebas tanpa kendali, tetapi tidak juga mengekang anak. Nah, apa nasihat kitab suci terkait hal ini? Mazmur 127 ayat 3 berkata, "Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah." Ini menjadi poin awal kita. Setiap anak adalah ciptaan Tuhan yang bermartabat luhur, gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26. Hal ini ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 2222 yang menekankan untuk menghormati anak sebagai anak-anak Allah dan pribadi manusia. Orang tua harus menyadari keberadaan anak adalah karya penciptaan Allah melalui mereka.
Sebab seorang lelaki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 24, Matius 19 ayat 5, dan Markus 10 ayat 7-8, serta Efesus 5 ayat 31. Kehendak Allah melalui sakramen perkawinan menjadikan mereka beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi, seperti yang tercantum dalam Kejadian 1 ayat 28. Konsekuensinya sangat jelas. Orang tua menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak. Itu perintah kitab suci. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Ditegaskan kembali, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hal ini tertulis dalam Efesus 6 ayat 4. Peran ini sangat penting dan hampir tidak mungkin untuk memberikan pengganti yang memadai bila orang tua gagal dalam hal ini. Tercantum dalam Katekismus Gereja Katolik, artikel nomor 2221. Keluarga adalah sekolah pertama kehidupan bermasyarakat, tempat anak-anak belajar, berinteraksi, dan bertanggung jawab bersama. Pendidikan keluarga membentuk anak berkontribusi positif kepada masyarakat, melawan sikap egois dan kurangnya kepedulian. Sahabat Komisi KKS, apa yang orang tua harus lakukan? Mereka harus mengingat pesan Ulangan 6 ayat 6-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bagaimana orang tua memikul tanggung jawab ini? Kitab suci berpesan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Tujuannya agar mereka mencapai kesadaran yang bertanggung jawab, memiliki kebesaran jiwa dan ketabahan hati, serta mencapai kebebasan sejati. Gravissimum Educationis artikel 1. Intinya, menjadi pribadi yang dewasa. Apa makna pribadi dewasa? Pribadi dewasa adalah orang seperti dilukiskan Yohanes 8 ayat 32, yaitu mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Seorang pribadi disebut dewasa karena berpikir dan bertindak secara mandiri serta bertanggung jawab, memiliki integritas pribadi, iman yang hidup, dan hati nurani yang tajam, serta berkomitmen pada kehidupan bersama, keadilan, dan pelayanan kepada sesama. Jadi, orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak, pertama-tama harus memastikan anak memahami kemerdekaan sejati, bukan menyuntikkan rasa takut ke dalam diri anak, sekalipun banyak kekhawatiran. Sebab, sebagaimana disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Kesadaran, kepercayaan, dan tanggung jawablah yang diberikan kepada anak, supaya ia sungguh-sungguh merdeka, sebab Kristuslah yang telah memerdekakannya, sehingga ia berdiri teguh dan tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bandingkan Galatia 5 ayat 1. Anak diajak untuk memahami bahwa dirinya dipanggil untuk hidup merdeka dalam Kristus,
dan masuk dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Roma 8 ayat 21. Memberi kebebasan bukan berarti orang tua hilang kendali dari anak. Orang tua harus mendisiplinkan anak walaupun hal itu pahit. Surat kepada orang Ibrani mengatakan, untuk sesaat semua didikan memang tidak menyenangkan, melainkan menyedihkan, tetapi kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ibrani 12 ayat 11. Orang tua harus punya otoritas. Sahabat Komisi KKSKAM yang terkasih, walau tetap memiliki otoritas terhadap anak, orang tua harus menghindari pola asuh otoriter. Pengasuhan otoriter ditandai oleh aturan ketat, sedikit masukan dari anak, dan komunikasi yang rendah. Kitab suci memperingatkan, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya, seperti yang tercantum dalam Kolose 3 ayat 21. Cara ini bisa menyebabkan kecemasan, rendah diri, dan takut. Serupa dengan itu, orang tua juga harus menghindari pola asuh permisif atau serba diiyakan. Pengasuhan permisif ditandai dengan kelonggaran, menghindari konflik, dan sedikit hukuman. Kitab suci memperingatkan, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan akan mempermalukan ibunya. Amsal 29 ayat 15. Cara ini menyebabkan perilaku tidak baik serta super egois. Nah, sebagai jalan tengah, orang tua harus berdiri tegak sebagai pribadi yang berwibawa di hadapan anak-anak. Ada aturan dan tanggung jawab yang jelas. Ditetapkan standar yang jelas dengan disiplin yang mendukung. Anak dilibatkan dalam setiap keputusan yang akan diambil. Mereka diberikan pilihan-pilihan sadar. Ini menghasilkan harga diri yang lebih tinggi, kepuasan hidup, dan kinerja yang lebih baik pada anak. Pola asuh berwibawa menunjukkan adanya keseimbangan aturan dan kasih. Cara ini mencerminkan hubungan Allah dengan manusia, di mana otoritas Allah bertujuan untuk kebaikan kita, bukan kontrol semata. Seperti dalam perumpamaan gembala yang baik yang tercantum dalam Lukas 15 ayat 3-7 dan anak yang hilang Lukas 15 ayat 11-32. Kesalahan bisa saja terjadi, namun semua pihak dapat menerima akibat dengan hati yang terbuka. Sahabat Komisi KKSKAM yang kami kasihi, jelaslah bahwa anak-anak berhak didukung untuk belajar menghargai dengan suara hati yang lurus, nilai-nilai moral, serta dengan tulus menghayatinya secara pribadi. Pun juga untuk makin sempurna mengenal serta mengasihi Allah. Memerdekakan anak bukan membebaskan anak tanpa aturan, melainkan mendukung mereka menghayati nilai diri, nilai iman, dan nilai kehidupan. Hanya dengan kemerdekaan sejati, seseorang dapat tumbuh menjadi pribadi yang utuh dan bertanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Dengan mendidikan kebebasan sejati, orang tua mengantar anak kepada Allah. Yesus berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Markus 10 ayat 14, Matius 19 ayat 14, Lukas 18 ayat 16. Semoga kita, khususnya para orang tua, semakin mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mendidik anak-anak, sehingga anak-anak menjadi pribadi yang bermakna sekaligus merdeka. Dengan begitu, mereka akan menjadi seperti Yesus yang semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas 2 ayat 52. Saya, Marula Menenggolan,
dan rekan saya, Megaria Tampu Bolon. Sampai jumpa di ruang katekese berikutnya. Salve!